Untuk pendekatan pertama di network optimization model adalah shortest path problem. Seperti teman-teman tahu bahwa Servada Park tadi dia punya masalah, yaitu dia ingin menentukan distance yang paling pendek. Nah, kita bisa gunakan shortest path problem ini sebagai solusinya. Nah, gimana caranya? Yaitu kita tentukan dulu origin and destination nodes-nya. Originnya tadi adalah nodes O dan destination-nya adalah nodes T ya. Dan setiap arc atau setiap garisnya tadi yang menghubungkan antara nodes itu dia associated dengan distance. Jadi misal ada di sini ada 6, ada 9, 3 itu berarti adalah menunjukkan distance. Jadi dari titik 1 ke titik 2 ada 6 km gitu ya jaraknya. Nah, kita ingin berapa sih jarak yang paling pendek? Nah, objektifnya adalah mencari jarak paling pendek dari titik origin atau titik masuknya sampai ke destination-nya atau titik keluarnya. Nah, problem ini akan berakhir ketika kita nyampe di titik akhirnya. Gimana caranya? Saya langsung aja ke cara penyelesaiannya. Nah, jadi kita pertama adalah kita labelkan tiap-tiap nodes tadi menjadi 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Jadi tadi yang titik O tadi kita labelkan sebagai 1 dan titik T sini sebagai 7. Paham ya sampai sini ya? Nah, kan labelkan. Lalu kita cari minimum jaraknya. Ya. Contohnya seperti ini. Kita labelkan titik pertama yaitu titik masuknya tadi si terminal O ya sebagai 1. Jadi L1. Jadi kita L1 sama dengan 0. Kenapa 0 Bu? Gitu ya. Pasti teman-teman akan bertanya. Karena kita belum kemana-mana. Kita masih di 1. Masih di 0. Masih di 1. Maka jaraknya adalah 0. Karena kita belum gerak kemana-mana. Selanjutnya kita mau ke titik 2. Titik 2 ini bisa dari mana aja? Cuma bisa dari 1. Maka L2 di sini sama dengan minimum L1 ditambah 6, yaitu dari L1 dari titik dia berangkat tadi ditambah dengan 6. 6 ini adalah jaraknya antara node 1 ke 2 gitu ya. L1 tadi 0 tambah 6 sama dengan 6. Maka L2 adalah 6. Gimana ke L3? L3 cuma bisa dari L1 juga. Maka L1 ditambah jarak antara node 1 ke 3 gitu. Ya, 1 ke 3 adalah 9. Maka L1 ditambah 9 ya, karena kita belum kemana-mana ditambah 9 sama dengan 9. Nah, yang L4 itu gimana caranya? Nah, ada 3 cara bahkan. Bisa langsung dari L1 ditambah 3 kita bisa ke 4 ya kan? Atau bisa dari L2 ke 4 ya kan? L2 ditambah 4 ya kita bisa. Atau bisa dari ketiga L3 ditambah 2. Kita cari minimumnya. L2 ditambah 4, L2 tadi kita dapat 6. 6 tambah 4 yaitu 10. L1 masih 0 ditambah 3 maka 3. Dan L3 tadi 9 ditambah 2 adalah 11. Kita cari minimum dari 10, 3 dan 11. Minimumnya atau yang paling kecil adalah 3. Maka L4 adalah 3 ya. Paham sampai sini? Lalu kita cari lagi yang ke L5. Di L5 gimana? L5 bisa dari titik 4, bisa dari titik 3. Bisa nggak dari titik 6? Enggak, karena 6 nggak menuju ke 5, malah 5 yang menuju ke 6 ya. Jadi kita bisa L4 ditambah 6 ya. L4 tambah 6 atau L3 ditambah 4. L3 tadi adalah 9 tambah 4 adalah 13. L4 adalah 3 ditambah 6 adalah 9. Minimum dari 13 dan 9 adalah 9 yang lebih kecil. Oke. Nah, selanjutnya kita mau lihat yang 6. 6 ini bisa dari 5, bisa juga dari 2 ya. Bisa L2 ditambah 3 atau L5 ditambah 1. L2 tadi adalah 6, 6 tambah 3 9. L5 tambah 1, L5 adalah 9 ditambah 1 adalah 10. Cari minimumnya adalah 9. Minimum dari 9 dan 10 maksudnya. Nah, terakhir adalah L7. L7 itu bisa dari 3 cara. Bisa dari L2 ditambah 10, bisa dari L6 ditambah 6, atau bisa dari L5 ditambah 4 gitu ya. L2 tambah 10
Nah, L2 6 tambah 10 adalah 16. L5 tambah 4, L5 9 tambah 4 13, atau L6 tambah 6, 9 tambah 6 adalah 15. Cari minimumnya atau yang paling kecil adalah 13. Oke, kita tahu bahwa jarak paling pendek adalah 13 km. Maksudnya adalah jarak antara titik 1 sampai titik 7 ini yang paling pendek adalah 13 km. Nah, kita mau tahu dari mana sih terminal paling pendek, dari mana ke mana gitu ya. Nah, kan kita nggak cuma mau tahu distance-nya aja, kita mau tahu harus kemana dulu nih terminalnya biar lebih pendek dari terminal 1 ke 2 kah atau ke 4 kah dan lain sebagainya. Kita bisa tarik mundur, maksudnya kita bisa jalan dari belakang. Kita lihat dari L7. Di L7 kita dapat titik minimumnya dari yang 13. 13 ini punyanya si 5, ya kan? 13 ini punya si 5. Maka setelah 7 kita mundur ke 5, ya. Kita lihat di 5. L5, di L5 kita dapat minimum dari L4 tambah 6, berarti dari langkah nomor 4. Kita mundur lagi ke 4. 4 ini minimumnya di 3. 3 ini dapat L1 plus 3, berarti yang terakhir adalah 1. Jadi path-nya adalah kita melangkah dari 1 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 7. Itu adalah path yang paling pendek.